Selamat siang teman-teman semua. Bu Fitri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Dia? Iya. Kabarnya dedeknya bagaimana? Alhamdulillah sehat. Oh iya. Oh Pak Ade, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Sehingga saya dapat hadir di sini. Oh iya. Baiklah, mohon izin saya akan menyampaikan program dari tugas PKG PCOK Desiminasi Gelombang 2 Kabupaten Banyumas. Saya kebetulan kelas 12 di PKG tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Titin selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Karangpucung yang sudah mengizinkan saya untuk melaksanakan program PKG PCOK. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Komunitas Belajar Samudra Ilmu. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah bahwasanya pada siang hari ini dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja Bapak Ibu, maksud tujuan saya di sini adalah mempresentasikan program yang akan saya rencanakan, nanti isinya ada di dalam itu. RTL 2 unggah tugas rencana tindak lanjut program S3. S3 sendiri adalah senam sehat selalu, yang akan saya laksanakan di SD 4 Karangpucung, Korwil Camdindik, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Latar belakang PCOK adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk mendapatkan perubahan pelajaran dalam proses belajar yang dibangun guru untuk meningkatkan kemajuan berpikir siswa atau murid. Dalam pembelajaran senam irama, senam ini biasa disebut dengan senam ritmik. Senam adalah aktivitas fisik yang dilakukan untuk menggerakkan tubuh. Sebab dalam senam irama atau senam ritmik kita bisa bergerak bebas sesuai dengan iringan musik yang mengiringi irama, mengiringi bisa menggunakan musik, tepuk tangan maupun kosakata atau hitungan. Aktivitas ritmik meliputi keluasan, kesinambungan gerak dan kesempatan irama. Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dengan mengamati aktivitas dan kemampuan senam irama, murid diperoleh masih dalam kategori sangat kurang dalam hal bergerak, ya. Hal tersebut disebabkan karena murid yang memiliki semangat untuk berpartisipasi dalam pembelajaran dan masih banyak murid yang mengeluh ketika diajak untuk melakukan senam. Senam cenderung mereka menyukai karena mereka kebanyakan tidak menyukai senam, terutama senam irama. Mereka cenderung menyukai permainan sepak bola, voli dan sebagainya.
Kondisi kesenjangan atau kebutuhan dari survei awal antara lain ada 3. Yang pertama, banyak peserta didik mengungkapkan kebutuhan akan kegiatan fisik rutin untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Yang kedua, kurangnya program senam rutin yang melibatkan seluruh komunitas sekolah. Program ini mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam merancang dan memilih jenis senam yang akan dilakukan, atau artinya bisa jadi setiap bulannya berbeda senam ya. Bisa bulan ini mungkin senam SKJ, bulan depan aerobik, bulan depannya lagi senam pramuka dan sebagainya. Yang ketiga, selesai senam akan dilaksanakan sarapan bersama dengan membawa bekal lengkap dengan tempat dan tempat minum sendiri. Langkah-langkah dari berapa langkah saya bagi 3. Yang pertama ada suara, yang kedua pilihan, yang ketiga adalah kepemilikan peserta didik. Suara di sini maksudnya adalah pengambilan keputusan dalam kegiatan survei dan diskusi. Yang kedua pilihan, pilihan jenis kegiatan fleksibel dalam partisipasi dan forum terbuka. Yang kedua, penyesuaian kegiatan berdasarkan preferensi. Kepemilikan, yang ketiga, maksudnya kepemilikan adalah tanggung jawab dilaksanakan keterlibatan dalam evaluasi peran sebagai pembina. Tujuan diadakan program S3 ini adalah visi guru PJOK, yaitu mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan. Tujuan program memfasilitasi pembelajaran PJOK yang inklusif dan partisipasif, mendorong partisipasi aktif komunitas belajar dalam kegiatan fisik. Ada beberapa ini, antara lain meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan fisik. Yang kedua, B, menumbuhkan kepemilikan dan tanggung jawab peserta didik. Yang ketiga atau C, meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional peserta didik. D, mengembangkan kemampuan kerjasama dan kepemimpinan. Yang E, mendorong pemilihan gaya hidup sehat dengan adanya senam ini. Tujuan ini diharapkan dapat membentuk peserta didik yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab, kemampuan kepemimpinan, dan kesejahteraan mental yang baik. Langkah-langkah capaian. Semua peserta didik berpartisipasi aktif dalam kegiatan S3 agar meningkatkan kebugaran fisik dan mental peserta didik. Indikator ketercapaian, jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan senam hasil survei kepuasan kurang lebih 90% harapannya siswa berpartisipasi dalam kegiatan senam. Langkah aksi. Ini langkah aksi yang akan saya lakukan, yaitu tanggal 25 sampai 26 November ini sosialisasi program. Ini kebetulan sudah dilaksanakan hari ini. Ini sebenarnya melibatkan guru, siswa, dan orang tua. Tanggal 27 November ini rencana saya penyusunan jadwal pembagian tugas. Tanggal 28 sampai 20 Desember itu merupakan pelaksanaan S3 rutin setiap hari Selasa dan Rabu. Program terakhir adalah tanggal 20 sampai 30 Desember pengumpulan dan analisis umpan balik dari peserta didik. Hasil yang diharapkan untuk guru PJOK adalah siswa menjadi lebih aktif, sehat, bahagia,
serta memiliki rasa kepemilikan terhadap program ini. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program S3 ini merupakan jenis kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan di luar kelas sebelum KBM dimulai dengan melibatkan seluruh fase B dan C tenaga pendidik di sekolah. Bentuk kegiatan diawali pada saat materi senam ritmik dengan ketentuan suara pilihan kepemilikan yang sudah disepakati. Yang kedua, setelah semua fase B dan C memiliki kemampuan dengan senam yang masing-masing kelas ikuti, senam fase B dan C yang akhirnya setelah selesai semua kelas tampil voting senam mana yang akan diambil dan dikuasai itu akan menjadi permanen ya. Waktu pelaksanaan proyek ini dilaksanakan dalam waktu 4 minggu mulai dari bulan September, tapi ini karena waktu jadi saya programkan mulai November dan Desember. Lokasi dilakukan di halaman sekolah saja, tidak keluar kemana-mana. Mitra adalah guru PJOK, orang tua, teman sejawat, melibatkan kombel yang ada di sini, yaitu kombel apa Bu? Samudra Ilmu. Ya. Penanggung jawab utama adalah ibu kepala sekolah dan tim kombel yang berkolaborasi diberi SK guru yang terlibat dalam pelaksanaan program S3. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sumber daya yang akan saya gunakan antara lain fasilitas olahraga yang ada di sekolah seperti lapangan dan sound system, laptop, proyek LCD, perangkat sound system, modal manusia, tenaga pengajar, dan kalau bila perlu nanti diambilkan dari pelatih senam dari luar nggih, Bapak Ibu. Implementasi asset based thinking, pendekatan yang memusatkan perhatian dan fokus pada aset, modal, dan kekuatan untuk berpikir positif. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, tendik, tenaga pendidik yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademik. Sejumlah total, maaf ini masih salah, sejumlah 12 nggih. Tendik, kepala sekolah, tendik dan iya. Ini jumlah 12, nanti saya perbaiki. Siswa berjumlah 226. Ini mohon maaf masih 230. Masing-masing kelas memimpin kelas di depan. Ini terutama untuk fase B dan C terlebih dahulu. Sekolah memiliki halaman, sarana, laptop, seperangkat sound system yang dapat digunakan untuk senam irama, serta guru tendik yang memiliki sertifikat pelatihan senam. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah memiliki sertifikat senam? Oh, Bu Fitri, iya. Nanti bisa pemanfaatan aset, nggih. Sekolah memiliki jaringan internet. Alhamdulillah ini jaringan internet di SD kita itu luar biasa. Rencana evaluasi. Selanjutnya rencana evaluasi program S3. S3 nopo nggih Pak Royan? Senam sehat selalu. Nggih. Melibatkan siswa untuk mengumpulkan data dan informasi dari mereka juga, para tendik dan komunitas belajar. Para siswa yang mengikuti kegiatan S3 Senam Sehat Selalu akan diminta mengisi formulir survei dan
umpan balik termasuk para tendik dan komunitas belajar, orang tua siswa-siswi baik yang diwawancarai, diketahui apa atau yang perlu diperbaiki. Kemungkinan tantangan, tidak mungkin kegiatan selalu mulus seperti jalan tol nggih, mesti ada lika-likunya. Begitu juga program. Ya, kemungkinan tantangan, kendala cuaca buruk, apalagi ini musim penghujan nggih. Kendala cuaca buruk yang dapat mengganggu pelaksanaan senam. Kurangnya motivasi peserta didik dalam jangka panjang, ini kurang semangat. Yang berikutnya perlengkapan perangkat sound system terkadang error, baterainya lupa dicas. Ya. Rencana solusi penyediaan alternatif kegiatan senam dalam ruangan, ini kalau pagi hujan saya punya rencana itu menggunakan kelas 4 dan 5 bisa dibuka, nanti bisa dilaksanakan di kelas, ruang kelas nggih. Memberi motivasi dan penghargaan untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Mengecek perangkat sound system sehari sebelumnya. Itu antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang ada. Dari pemaparan ini mungkin ada yang perlu ditanyakan oleh Bapak Ibu. Saya beri waktu dan mungkin hanya 3 pertanyaan saja nggih. Monggo, dari siapa yang mau bertanya? Oh ya, sudah jelas program saya? Oh nggih. Terima kasih Pak Ade yang sudah. Amin. Ya, tapi ada sedikit yang mau ditanyakan. Oh iya, terima kasih Bu Fitri. Monggo, yang mau ditanyakan. Yang pertama saya mau tanya terkait dengan program yang akan dilakukan di Juli S3, Senam Sehat Selalu. Nggih. Itu melibatkan hanya siswa ini, apa semua warga sekolah? Terutama ini semua warga sekolah. Di pemaparan tadi sudah saya sampaikan nggih. Mungkin ini untuk sasarannya untuk siswa itu hanya fase B dan fase C. Kenapa saya libatkan hanya fase B dan fase C? Karena kegiatan ini memerlukan konsentrasi yang senam itu memerlukan konsentrasi yang baik ya. Jadi mungkin kelas 1, kelas 2 belum diikut sertakan karena di sini saya perlu adanya kolaborasi ya, perlu adanya kolaborasi dari guru kelas. Mungkin kedepannya, terima kasih Bu Fitri, mungkin kedepannya saya akan memprogramkan program ini biar sukses dulu, diawali dari kelas yang atas, nanti turun kelas ke bawah kalau sudah program dilaksanakan. Begitu. Itu nantinya kan dilaksanakan pada pukul berapa Bu? Oh ya, waktu, terima kasih Bu Fitri. Untuk waktu itu saya rencana jam 6.45, jadi 15 menit sebelum anak-anak masuk, dilanjut nanti sarapan bersama di sini. Itu kan tadi kelas 1, 2 nggak diikutkan ya? Berarti kelas 1, 2 masuk kelas 4, 5, 6 senam gitu. Rencana fase B itu hari Selasa, fase B hari Selasa, terus fase C hari Rabunya. Begitu Bu Fitri. Ya, ada yang lain? Monggo. Saya mau tanya. Kegiatan senam selalu ini di bulan Desember bulan depan ya, itu kan kebetulan bulan Desember akan ada kegiatan SAS ya Bu. Bagaimana itu solusinya Bu? Oh iya, mohon maaf, terima kasih Bu Heni sudah mengingatkan saya, lupa kalau ada kegiatan SAS nggih. Karena ada kegiatan SAS, nanti saya laksanakan setelah SAS begitu Bu Heni. Nggih, memanfaatkan waktu yang ada setelah SAS. Nggih. Terima kasih Bu Heni, seperti itu. Nggih. Ada yang lain monggo? Oh iya.
dilaksanakan untuk fase B dan C saja, untuk fase A itu bagaimana? Oh ya, terima kasih Bu Maulidia. Kenapa kok saya hanya mengikutkan fase B dan merencanakan fase B dan fase C, karena di sini sementara karena berkaitan dengan pengendalian anak-anak, nggih. Kalau mungkin fase A itu karena masih masa-masa yang luar biasa ya, pengendaliannya juga harus ekstra. Mungkin ke depan kalau fase B dan C sudah berhasil, insya Allah saya akan lanjutkan ke fase yang lebih rendah lagi, begitu. Ada yang lain? Sudah cukup? Oh ya. Demikian untuk program dari S3 yang saya rencanakan hari ini. Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah meluangkan waktu di Kombel kita, Kombel Samudra Ilmu. Mudah-mudahan Kombel Samudra Ilmu selalu sukses, semakin jaya ya. Begitu juga sekolah semakin sukses dan jaya. Yeah. Saya akhiri, terima kasih sekali sudah ikut berpartisipasi. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila masih banyak kekeliruan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, lupa difoto kelalen. Jenengan dari sana ya Mbak. Foto depan tampak belakang. Enggak apa-apa, nanti di skip.